Pernah kepikiran gak sih, apa yang sebenarnya mendorong orang untuk beramal, apalagi di saat-saat yang sulit? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah studi menarik yang mengungkap sebuah paradoks yang jujur aja cukup mengejutkan di dunia amal. Jadi, studi ini nemuin teka-teki yang unik banget. Selama pandemi, pemberian yang sifatnya wajib secara agama, seperti zakat, itu jumlahnya malah naik. Tapi anehnya, donasi yang sifatnya sukarela, seperti infak dan shodaqah, justru malah anjlok untuk jangka panjang. Kok bisa gitu ya? Nah, untuk memecahkan misteri ini, kita akan coba selami lebih dalam kekuatan-kekuatan ekonomi yang ternyata membentuk cara kita berderma, terutama di negara yang disebut-sebut paling dermawan di dunia. Oke, kita mulai dari konteksnya dulu ya. Kita akan lihat panggung utamanya, Indonesia. Sebuah negara yang punya budaya memberi yang luar biasa unik dan kuat. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia itu punya basis demografis yang masif banget untuk keuangan sosial Islam. Coba bayangin aja, hampir 1 dari 8 orang muslim di seluruh dunia itu tinggal di sini. Dan ini tuh bukan cuma soal jumlah penduduk aja loh. Ini adalah cerminan budaya kedermawanan yang benar-benar udah mengakar, yang sukses menempatkan Indonesia di peringkat 1 dunia selama 7 tahun berturut-turut. Keren banget kan? Potensi kedermawanannya itu, wow, gede banget. Diperkirakan bisa lebih dari 327 triliun rupiah setiap tahunnya. Biar kebayang, angka ini tuh hampir setara loh dengan total anggaran kesehatan nasional kita. Luar biasa. Tapi, nah ini dia, realitanya beda jauh. Jumlah yang beneran terkumpul itu jauh lebih kecil, cuma sekitar 32 triliun rupiah di tahun 2023. Ini menunjukkan ada gap atau kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan kenyataan. Tapi, walaupun ada gap yang gede itu, pertumbuhannya sendiri sebenarnya gila-gilaan. Dana yang terkumpul itu naik lebih dari 10 kali lipat hanya dalam waktu kurang dari 1 dekade. Ini nunjukin ada sesuatu yang bergerak ke arah yang benar. Jadi, faktor ekonomi apa sih sebenarnya yang ada di balik angka-angka ini? Dan apa yang bikin ada paradoks aneh waktu pandemi kemarin? Mari kita coba jadi detektif. Oke, petunjuk pertama ada di sini. Kita harus paham dulu bedanya zakat, infak, dan shodaqah. Gampangnya gini, zakat itu kewajiban, salah satu pilar agama. Sedangkan infak dan shodaqah itu sifatnya sukarela, diberikan karena rasa welas asih. Nah, perbedaannya antara wajib dan sukarela ini jadi kunci penting, karena seperti yang akan kita lihat, keduanya bereaksi terhadap tekanan ekonomi dengan cara yang sangat-sangat berbeda. Para peneliti ini kemudian melihat 5 tersangka utama dari sisi ekonomi. Mereka menganalisis gimana pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, guncangan akibat COVID-19, dan tentunya tren digitalisasi mempengaruhi keputusan kita untuk beramal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Hasil investigasinya ternyata mengungkap beberapa pendorong yang sangat jelas, tapi juga ada hubungan-hubungan yang cukup kompleks. Petunjuk pertama, kesehatan ekonomi negara kita, yang biasa diukur pakai PDB atau Produk Domestik Bruto. Dan hasil studinya benar-benar jelas banget. Ketika ekonomi sebuah negara tumbuh, masyarakatnya jadi lebih banyak memberi. Dan ini berlaku untuk semua jenis amal loh, baik yang wajib maupun yang sukarela. Intinya gini, kalau kue ekonominya makin besar, maka porsi yang dibagikan untuk amal juga makin besar. Sederhana, tapi ini adalah pendorong yang paling kuat. Petunjuk berikutnya, para peneliti melihat gimana efek dari pergeseran kita ke platform-platform digital untuk berdonasi. Dan hasilnya, wah jelas banget. Teknologi itu benar-benar jadi game changer. Dengan adanya platform digital, donasi jadi jauh lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih transparan. Makanya pengumpulan dana, terutama yang sukarela, jadi terdongkrak naik. Nah, dengan ini semua kita akhirnya bisa mecahin misteri di awal tadi. Ternyata, pandemi itu punya efek yang berkebalikan. Untuk zakat yang sifatnya wajib, krisis justru memicu rasa solidaritas dan empati. Orang jadi merasa terpanggil untuk memenuhi kewajiban agamanya. Tapi sebaliknya, untuk donasi sukarela yang bergantung pada kondisi keuangan pribadi, tekanan ekonomi jangka panjang bikin orang harus mikir 2 kali. Ini nunjukin sesuatu yang fundamental banget soal perilaku kita sebagai manusia. Kewajiban, seperti zakat, itu cenderung lebih tangguh di masa krisis karena didorong oleh keyakinan dan rasa tanggung jawab bersama. Sebaliknya, pemberian sukarela yang murni pilihan jadi lebih rentan ketika kita sendiri sedang menghadapi kesulitan finansial. Terus, apa artinya semua ini buat masa depan dunia filantropi? Nggak cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Studi ini seolah ngasih kita semacam peta jalan yang jelas. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang stabil itu adalah fondasi dari segalanya. Kedua, akselerasi digital itu wajib hukumnya.
bikin platform yang gampang dan transparan. Dan ketiga, kita semua perlu terus mengedukasi masyarakat tentang betapa pentingnya setiap bentuk kedermawanan. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Seiring teknologi yang semakin menghubungkan kita semua, mungkinkah kita sebenarnya sedang berada di ambang era baru, di mana kita bisa membuka potensi kedermawanan manusia dalam skala yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya?